kita bisa tahu kepribadian orang lewat penciuman, aromanya. Kepribadian seseorang itu bahkan bisa berubah tiap 3 bulan sekali loh, Pak Abu. Kalau kita pada saat salaman nih, terus kita duduk bareng sama dia nih. Usahakan 7 detik pertama itu jangan terlalu banyak ngomong dulu. Kalau kita yang tahu ilmu ini, jadi kayak bisa kayak cheating gak sih sebenarnya? Cheating maksudnya untuk diri sendiri atau untuk lawan bicara? Orang lain. Oke, bisa. Batch keempat akan dibuka kapan? Tanggal 22 sampai 24 Januari. Itu di hari Rabu sampai dengan hari Jumat jam 19.30 WIB. Yes, nah hari ini tadi sebelum kita mulai, jadi guys tadi sebelum kita mulai nih, tim editornya nih sempat ditanyain first impressionnya tuh gimana. Jadi ternyata ada banyak hal yang bisa dicek dari first impression. Nah untuk kita tahu nih ada ilmunya ternyata si first impression itu buat ngelihat. Nah hari ini kita kedatangan Mas Jody. Mas Jody, apa kabar Mas? Baik Pak Abu, mantap. Luar biasa. Kita lumayan panjang ya. Ada kali sebelum tahun baru ya kalau nggak salah ya. Betul. Dari mulai sebelum tahun baru kita ngobrol. Udah WA-WAan, betul. Dari email terus lanjut ke WA dan akhirnya ini sampai saya tuh penasaran apa gitu ini kan nyari literasinya nggak dapat sampai terakhir didapat dari Mas Jody dikirimin sama ke saya tuh link Zoom ya waktu itu record Zoom untuk tahu secara ini. Tapi kayaknya buat saya tuh lebih asik ditanya pas langsung. Nah coba Mas Jody ini apa sih sebenarnya yang mau di share di sini namanya tuh saya sampai apa tadi freestyle fisiognomi. Nah itu apa tuh Mas sebenarnya? Oke, jadi singkat cerita gini Pak Abu dan teman-teman semuanya. Fisiognomi itu sendiri kan ilmu bagaimana membaca karakter, kepribadian hingga perilaku unik seseorang lewat bentuk tubuhnya. Oke. Atau lewat bentuk wajahnya. Biasanya patokannya itu kita melihat dari ujung kepala sampai dengan bagian perut, pinggang. Area perut pinggang. Makanya kenapa sebenarnya kalau kita tanya ya, kenapa kalau kita foto KTP atau kita foto SIM atau surat-surat berharga, biasanya kita fotonya entah itu setengah badan atau mungkin sampai dada sini. Di sini. Ya, karena memang nantinya foto-foto kita pasti akan diteliti, akan dicek sama para ahli. Oke. Jadi itu malah dipakai buat ngecek ya justru. Bener. Kacau banget ya gua foto. Foto gua dicekin. Gitu. Oke. Dan dia justru cuma sampai di pinggang ya. Ngeceknya. Betul. Nggak full body berarti ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu nih ilmu ini awal cerita itu dari mana, Mas? Mas bisa dapat ini ilmu tuh dari mana? Oke, sebenarnya fisiognomi sendiri tuh jenisnya ada banyak banget ya Pak Abu. Bahkan kalau mungkin Pak Abu tahu titik-titik akupuntur, yang entah itu di wajah atau di badan, itu pun sebetulnya cikal bakalnya pun dari fisiognomi. Tapi fisiognomi aliran timur atau fisiognomi aliran China, aliran Tiongkok. Nah, tapi kalau kita mau bedah fisiognomi sendiri sebetulnya banyak. Ada fisiognomi aliran barat, aliran timur tengah. Bahkan Indonesia pun punya ilmu fisiognominya dia sendiri. Cuma bahasanya aja yang berbeda. Kalau di sini biasanya orang kenal dengan apa ya berarti kira-kira? Mungkin gini, pernah dengar istilah ilmu titen? Yang katanya misalnya kalau orang ada kepercayaan, kalau kamu punya tai lalat di mana misalnya. Tahu ya. Itu berarti maknanya apa? Ada keberuntungannya atau apa gitu ya. Itu sebetulnya masih bisa dikategori sebagai fisiognomi juga loh. Tapi fisiognominya Indonesia. Jadi fisiognomi itu lebih ke body ya berarti yang dilihat. Betul. Gitu. Oke. Nah ini nih sebenarnya awalnya dari mana dia datang nih? Kalau yang sama Mas, kan tadi saya dengar tuh ada yang dari China, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari mana lah gitu. Nah yang dari Mas Jody dapat ini dari mana dia? Oke, singkat cerita gini. Sekitar tahun 2000 awal, guru saya sebut nama guru saya sih nggak apa ya? Nggak apa-apa. Pak Fuad Hasan. Beliau itu harus ikut orang tuanya bertugas ke Kairo, Mesir. Waktu itu usia beliau mungkin masih sekitar 18-19 tahun lah. Masih iya. Nah, di sana beliau ketemu dengan orang Gipsi.
orang Mesir keturunan Indonesia. Oh, oke. Di sanalah akhirnya beliau belajar mengenai ilmu fisiognomi, face reading, ya baca wajah, ilmu micro expression mungkin kalau teman-teman juga tahu ya. Iya. Nah, beliau diajarkan berbagai macam metode sama gurunya. Oke. Nah, cuma dari situ akhirnya beliau menggabungkan gitu ya, beliau mencari intisari dari ilmu-ilmu ini dan membuat satu ilmu yang disebut jurus freestyle atau gaya bebas. Oh, gaya mabuk lah ya. Nah, gaya mabuk, gaya kungfu gitu loh. Iya. Sehingga orang tuh ibaratnya bisa menguasai ilmu ini tanpa harus terlalu banyak literatur, terlalu banyak jurnal. Ibaratnya bisa langsung tebas aja. Oh, jadi lebih ke teknik ya kalau technical. Gitu? Oh, ilmunya ini. Okay. Betul. Memang sebenarnya Pak Abu, kita pun tidak berharap orang yang belajar ilmu ini nantinya menjadi seorang akademisi. Oh. Kita malah lebih berharap mereka menjadi real praktisi. Oh, sebentar. Kalau akademisinya dia dipakai untuk apa ya berarti ya? Nah, kadang-kadang di sini problemnya, Pak. Banyak orang yang berusaha ingin kelihatan seperti seorang akademisi, menguasai banyak teori, menguasai banyak literatur. Giliran ketemu sama yang lebih pintar, diskakmat mati dia. Oh iya benar, banyak. Iya kan? Banyak. Ketemu sama orang yang punya teori lebih banyak. Nah, dibandingkan berusaha menjadi seorang akademisi, kenapa enggak kita fokus jadi real praktisi aja? Oh, jadi yang dibawa sama Pak Fuad itu lebih ke praktikalnya ya gitu ya. Betul, praktikalnya. Betul. Oke, jadi kalau ini bahasa gampangnya body language lah ya. Membaca bisa body language dibilang kayak begitu. Face reading sampai body language. Oh, jadi keseluruhan yang kalau body language kan kadang gerak-gerik atau posisi duduk ini. Nah, uniknya ini sedikit saya lanjut ya. Uniknya di ilmu freestyle fisiognomi ini bahkan kita bisa meneliti kepribadian seseorang lewat aroma parfum yang digunakan oleh orang tersebut hingga ya gaya rambutnya bahkan. Waduh, saya tadi mesti potong rambut rapi gitu. Oh gitu ya? Yes. Sedetail itu. Waduh. Tekanan suara pun bisa dianalisa juga. Waduh, ini nggak bisa ilmu tipu-tipu nih kalau gini nih. Oh gitu. Sampai di parfum bahkan style rambut, tekanan nada bicara. Benar. Secanggih itu. Wah, ini sih ngeri lah kalau ini. Ini lebih kayak profiling orang dong ya kalau gitu. Betul. Ini kepake banget sih kalau saya rasa sih kayaknya kepake buat teman-teman yang tim marketing HLD. Iya. Termasuk mungkin kalau teman-teman di sini ingin mencari partner bisnis, ingin cari calon pasangan. Bisa banget. Tadi tuh yang dicek tuh. Oh, sampai ke tahap itu dia ya. Bisa. Wah, cuma memang kalau saya sih nggak tahu ya. Kalau saya ngelihatnya yang begini justru ilmu yang unik dan yang memang kepake banget, justru sebenarnya nggak banyak orang tuh yang tahu tuh. Benar. Itu apa sih sebenarnya kendalanya tuh di mana sih, Mas? Kalau kita mau tahu gitu sebenarnya apa sih masalahnya? Oke. Kadang ini satu hal yang selalu saya yakini. Setiap manusia sedari kecil sebetulnya sudah diberikan feeling dan insting sama Yang Maha Kuasa. Betul. Itu luar biasa banget Pak Abu. Betul. Sekarang kalau kita lihat anak bayi lah. Pernah nggak Pak Abu misalnya ngelihat let's say anak bayi ketika dia misalnya digendong sama si A. Dia nyaman tuh. Oh iya. Dia mungkin bisa tidur nyenyak. Iya, betul. Tapi giliran digendong sama B, belum digendong nih, baru ngelihat doang. Udah ngereok. Kayaknya udah ngereok, udah mau nangis. Oh. Tanpa sadar sebenarnya si bayi atau si baby ini tahu loh. Oh, dia nge-sense. Dia bisa nge-sense. Oh, ini orang tanda kutip kalau istilahnya anak Gen Z sekarang banyak red flag-nya. Waduh, kacau. Beneran. Cuma seringkali semakin kita dewasa, kita ketemu dengan pengalaman baru, kita ketemu dengan lingkungan baru, dapat pengalaman-pengalaman yang nggak enak, feeling dan insting kita jadi tanda kutip nggak terlatih, Pak. Gitu.
Waduh, ini kalau saya lihat nih Mas Jody kan ngelotok banget nih yang ininya. Berarti dari awal memang mungkin dari pertama kali tahu yang apa ya kalau saya bilangnya pertama lah gitu. Emang udah basicnya di psikolog atau enggak? Enggak. Loh. Justru malah enggak. Loh, enggak ada psikolog ya malah? Enggak. Gini, orang yang tahu saya dari usia 13 tahun dulu saat saya pertama kali berkarir, orang mungkin taunya saya sebagai seorang digital marketer. Seorang affiliate marketer, Facebook marketer, orang taunya saya dari sana. Waduh, kok jauh ya loncatnya? Nah, sama sih saya juga gitu. Tapi kok maksudnya bisa akhirnya mau belajar ini tuh karena apa awalnya, Mas? Singkat cerita ya kurang lebih saya mendalami ilmu tanda kutip metafisika atau profiling itu udah sekitar 2,5 tahun terakhir lah. Oke. Awal mulanya itu memang untuk diri sendiri dulu, Pak Abu. Oke. Saya ingin tahu dong, ibarat kata gini, nih saya bicaranya sorry ya teman-teman agak kasar nih. Iya. Kita udah hidup let's say belasan tahun atau puluhan tahun sekalipun, belum tentu loh we know who we are. Saya dapat tuh kata-kata itu dari temen tuh kemarin. Kita nggak tahu siapa diri kita sebenarnya gitu. Iya. Ibarat kata kalau ditanya apa bakat kamu, belum tentu kita tahu. Bingung. Apa hobi kamu? Iya. Masih bingung juga. 10 tahun lagi kamu mau jadi apa? Nah, itu benar. Bingung juga. Itu bingung. Dan kalau ditanya, misalnya, kamu tipe orang yang seperti apa dan mau cari pasangan yang seperti apa misalnya? Udah tuh. Bingung udah. Bingung. Ditanya, dia cakep. Iya. Jadi masa ya iya 5-5-nya mau kita pacarin, Pak? Iya, jadi general lah akhirnya jawabannya kan gitu. Nah, dengan dari dasar itu akhirnya saya berpikir, oke. Sebelum nanti saya cari partner bisnis, saya cari partner kerja dan segala macam, I need to understand myself dulu nih. Oh, jadi sebenarnya belajar ini awalnya Mas Jody karena buat diri sendiri gitu. Diri sendiri dulu. Oh, oke. Ketemunya di mana ilmu ini? Nah, sebelum saya belajar ilmu freestyle physiognomy, saya sebetulnya banyak belajar ilmu metafisika yang lain juga. Salah satunya ya mungkin dengan salah satu narasumber yang pernah diundang ke Titik Terang Podcast kemarin kan ya. Saya banyak berguru juga dari beliau. Saya banyak belajar dari berbagai macam guru tentang ilmu metafisika. Akhirnya saya combine lagi dengan ilmu freestyle physiognomy ini. Oh, tapi kalau si yang freestyle ini dia lebih ke muka ya, face begitu sama body language-nya gitu. Betul. Oke. Dan sebenarnya sesusah apa sih belajar ilmu ini? Oke, ini saya sedikit cerita juga, saya buka-bukaannya. Ya, oke, baik. Sedikit cerita, saya sejak lahir tuh punya masalah di penglihatan, Pak Abu. Oh, iya. Gitu ya? Nggak kelihatan kan? Tapi kok nggak pakai kacamata? Enggak, karena emang nggak membantu, Pak. Loh? Oh. Saya punya gangguan di penglihatan karena memang sejak lahir saya mohon maaf punya tumor otak. Wah. Nah, kalau boleh jujur, saya sebetulnya udah lama tertarik mau belajar ilmu ini, freestyle physiognomy. Tapi saya sempat mikir, Pak. Oke. Apa iya saya yang memiliki kendala di penglihatan bisa belajar ilmu ini? Betul. Karena jujur aja Pak, dulu di bayangan saya yang namanya ilmu fisiognomi itu yang tadi saya bilang di awal, kita melihat titik-titik di wajah manusia. Oke. Ini jujur aja, jangankan saya Pak, orang yang penglihatannya normal sekalipun, kalau dia disuruh menghafal puluhan atau ratusan titik di wajah manusia, nggak bisa, susah. Tidur Pak, ngantuk. Bener. Apalagi kalau kita mau total nih Pak, dari ujung kepala sampai ujung kaki, titik akupuntur atau titik yang ada di tubuh manusia itu lebih dari 3.500 loh Pak. Waduh, mampus, gimana belajarnya tuh? Nah itu, saya udah mikir, waduh mungkin nggak nih saya bisa nguasain. Tapi kok saya lihat kayaknya menarik ilmunya. One day saya ketemu dengan si Pak Fuad ya, guru saya tanya sama beliau gini, Pak, saya mohon maaf, saya tertarik untuk belajar. Tapi saya punya kendala nih di penglihatan, bisa nggak saya belajar? Dan tahu nggak Pak Abu, waktu itu guru saya bilang apa? Iya. Alah, jangankan elu, mohon maaf ya. Iya. Orang yang buta total aja bisa belajar. Loh, ini gimana belajarnya itu? Nah,
Unik kan? Iyalah. Awalnya saya nggak percaya juga. Saya bilang, masa sih lu cuma mau jualan aja kali gitu kan? Iyalah. Nah, tapi setelah saya ikut di kelas hari pertama, baru di situ saya ngerasa iya. Orang yang misalnya salah satu dari panca inderanya ada yang mohon maaf mungkin bermasalah, tetap bisa. Kayak tadi misalnya saya bilang, orang yang mungkin penglihatan susah. Tapi kita bisa bilang, kita bisa tahu kepribadian orang lewat penciuman, aromanya. Jadi dia nggak cuma lihat bentuk ya? Lewat pendengaran juga, bagaimana tekanan suaranya. Waduh. Iya. Lalu misalnya kalau kita bicaranya orang mohon maaf nih, udah matanya bermasalah misalnya, telinganya bermasalah, hidungnya pun bermasalah misalnya. Nah loh, kan bisa pakai indera pencecapan dan indera peraba. Masih bisa loh. Waduh, gila bisa. Masih sangat bisa. Semua berarti indera bisa dipakai untuk mempelajari ini ya? Benar. Oke. Nah, ketika sudah belajar ini, itu berarti ini orang lain bisa pelajari lah ya. Betul. Poinnya itu. Nah, kayak kan saya sempat baca tuh ada bisa menilai atau first impressionnya sampai di 7 detik pertama kita bisa lihat, bisa tahu lah ya. Betul. Atau bisa dapat first impressionnya orang itu seperti apa. Itu kan gimana kayak 7 detik kayak baru assalamualaikum aja udah 7 detik istilahnya tuh. Itu bisa dipelajarin itu. Dilihat dari apanya biasanya? Oke. Sesimpel ini Pak Bu. Kalau kita pada saat salaman nih, terus kita duduk bareng sama dia nih. Iya. Usahakan 7 detik pertama itu jangan terlalu banyak ngomong dulu. Biarin aja lawan bicara kita yang ibaratnya ngoceh dulu. Suruh dia ngoceh. Iya. 7 detik pertama itu gunakan waktunya untuk hening, untuk melihat orang lawan bicara kita. Wah. Nah, kalau dalam 7 detik pertama kita sudah merasakan ada sinyal-sinyal yang tidak nyaman di tubuh kita, saya selalu katakan yakinlah dan percayalah dengan sinyal itu, Pak. Jangan dilawan. Berarti mainnya feeling juga gitu. Feeling, sesimpel misalnya gini, contoh ya, saya ketemu sama si A, saya ngelihat, dari sisi penampilan udah nggak menarik nih, udah nggak meyakinkan buat diajak kerjasama. Misalnya, visual udah bermain. Iya. Panca indera yang pertama mata. Iya. Lalu pada saat saya dengar dari gaya bicaranya, kok kayaknya bilangnya mau kerja sama bisnis, tapi kok bicaranya nggak meyakinkan. Makin lagi tuh. Indera pendengaran bermain. Iya. Nah lalu begitu saya ngobrol nih, kok rasanya ketika saya minum, tenggorokan saya tuh susah sekali untuk menelan. Oh, ini jadi kayak apa ya? Vibe-nya dia gitu ya? Iya. Misalnya nih contoh nih, saya minum di depan orang misalnya. Saya minum. Kayak gini saya enak nelannya nih. Tapi kadang-kadang kalau saya udah ngerasa dapat orang yang nggak nyaman, saya bisa tiba-tiba seperti orang tersedak, Pak. Di sini. Kok kayaknya susah banget untuk menelan. Oh gitu. Nah, kalau dari 5 panca indera yang kita miliki sudah ada 2 atau 3 aja yang nggak cocok yang lah gitu. Nggak cocok, percayalah dengan itu. Tandanya ini orang emang ada red flag-nya. Waduh, tembak. Kacau. Wah, Mas Iqbal tuh tadi tuh. Penciuman pun sama, Pak Abu. Jadi ibaratnya gini, kalau saya kebetulan indera yang paling kuat tuh di pendengaran dan penciuman sebenarnya. Oke. Saya kalau ketemu orang udah nggak nyaman, tiba-tiba hidung ini bisa berasanya kayak agak berat. Seperti layaknya tuh orang susah nafasnya sesaat, Pak. Oke, iya kayak sesek gitulah ya. Iya atau sih, mungkin tiba-tiba hidungnya, permukaan berair hidungnya ya? tuh kayak gatal. Iya. Kayak pokoknya nggak nyaman lah. Tapi ada sih memang kadang-kadang orang bisa feel itu tapi ya lolos begitu aja. Nah itu dia, Pak. Kadang kita itu tadi yang saya bilang, Tuhan atau yang Maha Kuasa tuh kasih kita berkat gede banget. Saya paham. Tapi kita nggak pernah mau percaya sama Saya itu. paham. Berarti ini sebenarnya udah natural aja gitu ada di kita, cuma karena nggak dipelajari atau nggak dipahamin, jadi lepas begitu aja gitu ya? Iya. Nggak lepas sih, maksudnya kayak ya kita nggak notice apapun dari situ gitu. Kadang orang tuh mikirnya gini, Pak.
orang kalau bisa ngebaca kepribadian orang ya, lu pasti pakai indera keenam. Iya. Lu pasti pakai mata batin. Iya, betul. Padahal mah belum tentu, Pak. Iya. Ya saya juga suka ngalamin itu sih, sampai kadang-kadang ngomong sama, akhirnya istri bilang, dia bilang lu mah ngada-ngada. Pas kejadian tuh kan gue bilang apa bener. Nah itu. Feeling kita tuh canggih banget, Pak. Canggih banget. Tapi kan apa nggak gimana ya? Kan ada orang yang kayak nggak bisa lo hidup dengan feeling. Lo mesti juga dengan data, let's say, yang begitu kan. Nah itu gimana itu? Nah makanya kalau saya bilang gini, 7 detik pertama itu kan seringkali masih bisa salah. Iya. Makanya kenapa saya bilang coba cross check atau cek ulang di 8 detik berikutnya. Berarti 15 detik ya? Totalnya jadi 15 detik. Kalau dalam 8 detik kedua sinyal tubuhnya sudah lebih nggak nyaman lagi, percaya sama itu. Fix sudah, berarti udah nggak oke aja gitu. Nah penelitiannya kok kenapa bisa cuma 15 detik pertama aja? Karena khawatirnya Pak Abu dan teman-teman semuanya, kalau sudah masuk ke detik ke-16, detik ke-20, feeling dan insting kita udah nggak lagi bermain, Pak. Yang ada kita malah jadi berkompromi. Misalnya contoh ya, saya ketemu sama si A. Iya. Saya ngelihat nih, si A udah nggak beres, nggak enak buat diajak kerja sama. Oke, 7 detik nih. Oke. Masuk ke detik ke-8 sampai detik ke-15, kok lebih sesek lagi. Iya, nggak enak lagi gitulah pokoknya. Nah, tapi saya menghiraukan aja begitu karena saya pikir, si A ini kan masih temennya bokap gua. Nggak enak lah, kasihan gitu loh, nggak enakan. Ujung-ujungnya di akhir ngobrol, di akhir meeting, kita yang diskakmat tanpa sadar. Jadi kemakan, kasarnya gitulah ya. Bener. Jadi totalnya butuh sampai di 15 detik untuk dapat sense-nya itu gitu. Betul. Ya. Di ilmu ini. Oke. Tapi kan ini gimana ya? Kalau kayak tadi juga saya sempat ngobrol juga Mas Jody, ini kan akan bertabrakan dengan psikolog lah ya, ilmu psikolog yang udah mendarah daging lah di apa ya, di kehidupan manusia lah ya, dan udah kayak orang udah taunya itu gitu. Sedangkan kan ini something new lah ya gitu. Nah ini gimana Mas kalau berhadapan dengan yang kayak maksud saya tuh berbenturan kayak gitu tuh? Saya sih sekali lagi ya Pak Abu dan teman-teman, saya tidak mau mengatakan satu ilmu lebih bagus dibandingkan ilmu yang lain. Iya, itu prinsip saya. Oke. Jadi kalau ditanya psikolog bagus nggak, ilmu psikologi bagus nggak? Bagus. Kalau ditanya ilmu seperti metafisika misalnya seperti Pace atau human design, numerologi dan segala macam, bagus nggak? Sangat bagus. Nah kalau ditanya ini bagus nggak? Ini juga bagus. Jadi semua ilmu kita lengkapi. Emang tujuannya untuk saling berkolaborasi. Misalnya contoh gini. Kalau kita bicara ilmu psikologi, salah satunya kan lewat kuesioner. Iya. Lewat form. Iya. Nah kan kita nggak mungkin Pak. Misalnya saya mau ketemu dengan Pak Abu nih hari ini. Saya kasih dulu Bapak form. Isi dulu Pak. Iya. Iya kan? Iya sih benar. Sekarang strateginya saya adalah gimana caranya minimal saya bisa buka pintu gerbang yang pertama dulu nih Pak. Saya bisa tahu ibaratnya, sebelum ketemu ini saya bisa punya senjata nomor satunya dulu nih apa? Urusan nanti saya punya senjata kedua, senjata ketiga mau urusan belakangan. Iya. Berarti kayak kalau saya tuh biasanya kalau ketemu orang saya profiling, buka IG-nya, buka sosmednya gitu. Ibaratnya kayak gitu Pak. Tapi ini memang harus ketemu sama orangnya. Atau bisa nggak kalau nggak ketemu? Bisa. Bisa Pak. Gimana caranya itu coba? Bisa. Nah kembali lagi saya bilang, zaman sekarang misalnya, orang di Instagram, di Facebook, di TikTok gampang pakai filter Pak. Iya. Wajah bisa menipu, bener kan? Bener sih. Orang yang tadinya jerawatan semua bisa tiba-tiba mulus gitu. Kayak Lisa Blackpink kan ya. Bisa. Bener. Bisa aja gitu loh. Nah tapi kalau feeling dan insting kita sudah terlatih, mau dia dandan pakai make up 10 lapis pun kita tetap bisa baca kepribadian aslinya. Gitu. Memang Pak, sekali lagi saya bilang ya, butuh latihan. Ya pasti. Jadi nggak bisa langsung ya, tapi semakin dilatih. Coba lu baca orang itu, coba lu lihat orang ini, coba lu lihat orang itu, lama-lama pasti bisa. Ini kayak ini nggak sih ya, kayak pelajarannya
orang-orang yang di badan intelijen kayak gitu kan mereka profiling kan sebenarnya gitu. Nah, cuma memang kalau sudah levelnya yang lebih advance, kita akan belajar menganalisa kepribadian orang lewat bentuk mata misalnya, atau lewat bentuk bibir, bahkan mungkin bentuk telinga. Wah. Itu juga bisa. Nah, cuma kalau kondisinya seperti saya yang agak susah melihat mata orang segala macam, paling gampang ya latihan first impression. Jadi kayak ketemu pertama dilihat, ini baunya begini, ini suaranya begini. Kalau yang clear secara penglihatan, dia akan lihat bentuk mukanya seperti apa. Saya bahkan Pak Abu bisa ngebaca orang kayak gini. Misalnya ada foto. Ada foto, saya nggak kenal itu orang kayak gimana. Saya niatin aja. Saya sambil cium-cium. Saya bisa langsung tahu kepribadiannya dalam waktu kurang dari 1 menit, Pak. Kacau juga ini. Dan ketika saya konfirmasi ke orang yang kasih saya fotonya, mereka bisa bilang, kok lu bener? Iya, tadi terakhir dibilang, wah peramal lu ya, dukun lu. Padahal mah enggak gitu loh. Wah, kacau juga ya begini ya. Saya malah bisa sampai tahap itu malah ya. Nggak expect sampai tahap sesimpel gini Pak Abu dan teman-teman. Kita sekarang jangan bicara manusia dulu deh. Kita bicara hewan misalnya. Oke. Pernah ngeliat nggak Pak? Ada beberapa hewan yang mungkin penglihatannya nggak bagus, tapi dia bisa tahu mangsanya itu dari pendengaran dan indera penciumannya. Oh iya ada tuh ya hewan apa ya, kayak bukan ular ya? Iya ada yang begitu. Nah sebenarnya manusia pun tetap punya karunia itu, bahkan kita lebih sempurna jauh dibandingkan hewan. Cuma ya itu dia, seringkali kita nggak mau latih. Iya makanya tadi saya bilang emang secara naturalnya udah ada human being-nya tuh udah terinstal lah sistem itu gitu. Cuma kita nggak pernah notice aja gitu. Benar. Tapi ini keren sih, maksud saya bisa 7 detik sampai katakan 15 detik kita bisa profiling orang. Ini bakal kepake banget. Makanya tadi saya bilang teman-teman yang usaha atau yang sales atau yang HR bahkan bisa pakai ini buat dapat first impression itu dulu gitu sebenarnya. Betul. Nah ini sebenarnya yang Mas Jody pelajari ini sudah mulai diaplikasikan di teman-teman itu belum? Yang sales atau enggak yang pernah ikut pelatihannya lah? Udah banyak banget. Terutama kalau misalnya di dunia kerja, nih mohon maaf ya. Iya. Banyak banget yang tanda kutip kan saling sikut-sikutan. Iya. Sikut-sikutannya pun nggak kelihatan. Tahu-tahu diam-diam santai katanya. Iya Pak, beneran loh. Iya kan. Tahu-tahu diam-diam santai di depan kayaknya. Iya Bu. Iya Pak. Tahu-tahu di dalam paku. Kacau. Nah, dengan ilmu kayak gini kita bisa mengenali, ibaratnya kayak oke, lu boleh muka lu senyum-senyum manis lu. Tapi gua tahu di belakang lu ada udang di balik bakwan. Wah, lu nggak tulus. Kacau. Bisa Pak. Nah, kalau ikut pelatihan sebenarnya teman-teman yang biasanya ikut tuh yang seperti apa sih Mas biasanya? Dari berbagai macam kalangan. Mulai dari yang kalangan HLD ada pasti HLD manager. Iya. Kalangan sales udah jangan ditanya lah. Iya, udah pasti. Tapi kalangan ibu rumah tangga pun ada. Kalau misalnya mau tahu kepribadian tetangganya. Waduh. mau dijulitin gak bisa Bal. Mau tahu perubahan suaminya misalnya. Jangan pada nonton kalau gitu. Dan uniknya kemarin juga di angkatan saya yang terakhir, saya buka di satu kelas yang terakhir ada loh anak perempuan usia 18 tahun pun ikut juga. Saya tanya, kamu sekarang kerjaan ngapain? Oh saya masih mahasiswa Kak. Buat apa kamu belajar ilmu ini? Penasaran aja mau tahu kepribadian teman-teman. Mungkin nanti calon pasangan. Kacau. Jadi yang belum tahu ya, ini saya kasih tahu. Jadi Mas Jody itu, yang dipelajari Mas Jody itu bisa dipelajari sama orang lain. Benar. Dan ada kelasnya. Poinnya tuh itu ada kelasnya. Jadi tadi yang kita ceritain ini bisa dipelajarin dan memang ada kelasnya. Nanti kita share di akhir lah kelasnya itu seperti apa. Oke. Nah, jadi itu sampai di tahap itu ya. Anak-anak yang bahkan yang muda juga belajar untuk itu gitu. Iya. Kacau. Sedahsyat itu. Waduh. Nah ini sebenarnya ada pengembangan lagi nggak dari yang Mas Jody pelajari ini? Oke. Kalau sekali lagi ya mau belajar lebih detail ya tadi face reading, baca mata, telinga, hidung, bentuk hidung,
bentuk mulut. Sekarang misalnya gini, kalau kita ngelihat ya, let's say orang China misalnya, hidungnya banyak yang mungkin bulat-bulat pesek. Kalau dibandingkan dengan orang Arab misalnya yang hidungnya lebih cenderung mancung. Iya. Nah, tanpa sadar itu juga bukan cuma sekedar karena bentuk wajah yang tanda kutip kita bilang diciptakan sama sang pencipta. Iya. Itu ada teorinya lagi. Orang yang wajahnya mancung mungkin cenderung lebih easy going misalnya. Wah. Orang yang wajahnya bulat cenderung lebih pekerja keras. Itu bisa dipelajari semua. Oh, jadi level advance itu sampai ke bentuk shaping lah ya. Iya. Gitu. Oh, gitu. Wah, tuh gile juga ya, ini semua bisa dilihat gitu. Nah, kalau kaitan dengan parfum tadi kan sempat di-mention di awal. Bahkan parfum aja bisa jadi salah satu kayak checkpoint first impressionnya orang lah. Nah, itu pengalamannya Mas Jody tuh dapat yang orang yang nggak oke tuh biasanya bagaimana tuh? Misalnya parfumnya dari bau lah berarti kan bicaranya. Contoh gini, orang yang sering menggunakan parfum yang cenderung menyengat. Iya. Menyengat tuh dalam arti ibaratnya wangi parfumnya itu nggak hilang-hilang. Oh, nempel. Iya, bahkan ibaratnya kalau dipakaikan ke baju aja sampai besoknya aja tuh wanginya masih ada. Iya. Biasanya mereka merupakan pribadi yang dominan, Pak Abu. Dominan gitu. Entah itu di dalam pekerjaan, bisnis maupun keluarga. Dia akan cenderung banyak memimpin, banyak leading lah. Saya kalau beli itu karena biar awet aja sih, nggak pakai ulang-ulang. Tapi ada meaningnya ternyata. Tanpa disadari, Pak. Astagfirullah. Mungkin kita nggak sadar gitu. Iya, kita nggak sadar. Tapi, iya benar juga ya. Nih contoh. Saya dulu sebelum belajar ilmu freestyle physiognomy, saya suka menggunakan parfum yang baunya menyengat, Pak. Yang wanginya itu menyengat. Okay. Bahkan ibaratnya kalau saya naik eskalator, dari bawah udah kecium baunya. Papa saya suka bilang itu tuh, Papa dari bawah udah kecium tuh parfum kamu di atas. Saking menyengatnya. Nah, waktu itu yang saya pikirkan adalah kenapa saya mau pakai parfum yang menyengat. Saya ingin kelihatan elegan di depan calon partner bisnis saya. Iya, saya mau juga begitu. Kelihatannya gitu kan, Pak? Iya. Nah, tapi setelah saya belajar fisiognomi, baru saya tahu saya sedang berusaha untuk mendominasi dia. Oh, jadi malah meaningnya nggak bagus ya sebenarnya? Belum tentu sih. Juga, malah jadi bagus, Pak. Saya justru biar bisa mengclosingkan dia, saya bisa mendealkan dia gitu loh. Oh, jadi harus lebih kayak superior tanda kutip lah ya gitu dari dia. Oh, bahkan Pak, jadi parfum ada. Benar. Pakaian deh. Apa yang nggak bisa yang kira-kira kalau parfum kan langsung, apalagi tuh yang bisa dicek deh kalau gitu. Oke, dari pakaian pun bisa sebenarnya. Tadi gimana? Bisa. Wah. Misalnya ketahuan nih orang yang misalnya kemana-mana sering pakai bajunya yang let's say batik panjang gitu kan, itu udah pasti ketahuan. Oh, ini orang tipe yang cenderung kalem, cenderung pendiam, pemikir. Oh, yang tangan panjang. Lah, kalau tangan pendek? Nah, kalau tangan pendek di satu sisi dia kalau saya ngelihat ya, fleksibel, Pak. Dia bisa jadi orang yang di satu sisi serius, tapi kalau disuruh happy-happy, disuruh santai pun bisa juga. Fix, mulai makin yakin gue pakai baju tangan pendek terus. Oh, bahkan sampai di itu ada gitu. Nah, ini contoh based on pengalaman saya pribadi. Saya dulu kalau diundang podcast, diundang seminar, talk show, bahkan termasuk meeting, saya lebih suka pakai jas, Pak Bu. Pakai jas, dalemannya pun mungkin pakai baju putih, baju yang formal. Iya, formal lah pokoknya. Nah, tapi belakangan saya ngerasa, kok kayaknya saya kaku. Iya. Saya dulu usia misalnya 15-16 tahun, tapi wajah saya, body language saya ketika bicara itu jauh lebih tua dibandingkan usianya. Dibanding usia, iya. Nah, ketika saya ganti, udah deh, saya mau pakai kaos aja. Bahkan kalau mungkin Pak Abu ngelihat saya sehari-hari di mall, saya akan cenderung pakai kaos, celana pendek dan sendal, Pak. Wah, lebih santai lagi kalau itu. Karena saya berpikir saya maunya dilihat orang sebagai pribadi yang cheerful, pribadi yang santai. Dan tanpa saya sadari itu terbentuk loh karakternya, Pak. Wah, ini berarti kepake juga sama teman-teman yang mau bangun personal branding ya kalau gitu? Iya. Oh, iya ya. Jadi personal branding bahkan nanti ini gitu kan.
Apalagi zamannya sekarang kan kayaknya lagi naik banget lah ya soal personal branding gitu kan lagi ini. Oh, tapi sebenarnya ini kalau saya ngeliatnya nggak tahu lah ya, tolong nanti diperbaiki kalau salah. Ini kalau kita yang tahu ilmu ini jadi kayak bisa kayak cheating gak sih sebenarnya? Cheating maksudnya untuk diri sendiri atau untuk lawan bicara? Orang lain. Oke, bisa. Makanya saya selalu sampaikan belajar ilmu ini ya untuk jadi berkat lagi buat banyak orang. Jangan sampai ujung-ujungnya malah kita mikir gimana caranya gue bisa nipu dia. Iya. Lebih ke ngakalin sistem lah ya gitu. Bener. Kasarnya gitu. Kembali lagi tuh ke hati nurani masing-masing lah Pak. Iya kan, jadi kayak ngakalin sensornya orang kan sebenarnya itu kalau bisa. Bener. Nah, kalau saya secara pribadi, saya belajar ilmu ini di luar dari untuk pribadi ya. Saya minimal bisa punya senjata dulu lah sebelum ketemu orang. Yes, benar, ibaratnya gini, bukan berarti kalau ternyata setelah kita ketemu orang itu dan ternyata orang itu misalnya nggak beres, bukan berarti langsung kita cabut begitu aja. Enggak. Tapi minimal kita mengurangi resiko untuk kena tipu, udah pakai shield PHP lah ya gitu. Udah pakai shield 1 gitu kan. Oh, iya sih, benar juga. Soalnya kan kadang-kadang gimana ya, kita tuh yang repot ini kan gini ya, paling nanti ketemu orang rapi, nada bicara teratur, ternyata nipu. Kan ada tuh yang begitu kan. Bisa. Itu bisa ke detect juga bahkan. Salah satunya lewat yang tadi saya bilang, penciuman dan pencecapan. Wah, damn. Ibarat kata mata bisa ditipu, telinga bisa ditipu, tapi penciuman, pencecapan dan perasaan harusnya nggak bisa ditipu. Main feel-nya di situ berarti ya. Pernah berasa nggak Pak Abu kalau misalnya ketemu orang nih belum apa-apa kok kayaknya jantungnya udah deg-degan cepot gitu. Iya. Padahal orangnya mah biasa aja sebenarnya. Dan ternyata akhirnya endingnya nggak enak. Nggak beres. Iya. Itu ada. Saya pernah ngalamin. Oh, iya. Jadi ini bisa tetap, maksudnya orang bisa mau ngakalin bisa, tapi tetap bukan sistem ya. Ilmu ini bisa mengetahui gitu. Kalau ini nih ya elah lu kadal sebenarnya gitu. Gua tahu gitu. Oh, nah kalau misalnya nih Mas, kalau ada ikut, itu sebenarnya berapa lama proses belajarnya tuh? 3 hari. 3 hari. Satu sesi kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. 3 hari. 6 jam berarti total? Iya, kurang lebih lah. Antara 4,5 jam sampai dengan 6 jam. Ini bisa dipelajarin tuh yang itu? Bisa. Basicnya lah ya maksudnya? Bisa. Karena serunya di program saya, selama kelas berlangsung, saya akan langsung ajak peserta untuk saling analisa. Aduh. Ini yang pertama. Yang kedua, peserta akan saya masukkan ke dalam grup. Saya akan sering posting video atau sering posting foto. Saya akan bilang, ayo, analisa nih orang. Oh, tetap di-maintain lah ya. Benar. Iya, itu sarana buat latihannya. Dan saya akan sering-sering tanya di grup, bagaimana hasil latihan hari ini? Nanti teman-teman yang lain mungkin akan sharing, akan cerita, oh tadi saya ketemu sama orang begini. Otomatis jadi pembelajaran juga buat yang lain. Oh, selama 2,5 tahun ini sudah berapa batch Mas yang ikut? Saya sendiri kan buka kelasnya sebenarnya baru, Mas. Baru kurang lebih sekitar 7-8 bulan lah. Oh, tahun kemarin lah berarti? Iya. Ini berarti on the way batch keempat. Banyak berarti yang ikut. Saya memang jarang mau buka kelasnya rutin karena saya mau memastikan peserta tuh benar-benar paham, peserta benar-benar ngerti. Kalau istilahnya guru saya, peserta benar-benar sakti. Oh, oke. I see. Jadi udah 4 batch. Terus ini masuk batch keempat setelah ini. Oh, nanti mau masuk batch keempat nih. Batch betul. keempat mau masuk. Berarti per batch itu dipastikan mereka sudah sudah paham, dan ketika sudah paham baru nanti dari Mas Jody buka lagi lah kasarnya gitu. Betul. Oh, kan ada kadang-kadang orang kan kalau belajar ya udah beres, tinggal gitu. Ya nggak salah nggak benar juga sih sebenarnya. Dan yang serunya di kita emang saya menyarankan setiap kali ada batch baru nanti saya buat, peserta lama gratis resit. Jadi tetap mereka tuh refresh terus ya gitu. Iya, karena even materinya sama, topiknya sama, tapi pengalaman orang itu bisa beda-beda loh Pak. Oh, jadi nih kurikulumnya jadi terupdate terus gitu ya. Misalnya gini, saya waktu itu saya lupa di batch berapa ya, kalau nggak salah di batch 2. Saya ketemu dengan salah seorang peserta, ibu-ibu.
Beliau tuh karena suaminya merupakan orang tentara dan anak-anaknya pun banyak yang mau jadi polisi, mau jadi tentara. Pasti gaya hidupnya keras dong, Pak. Iya, didikan anak kolong lah ya bilangnya dulu gitu. Si ibu ini peserta saya tadinya sebenarnya cenderung kalem, wajahnya juga mungkin cenderung bulat, cenderung agak cuek. Tapi karena sehari-harinya di lingkungan yang keras, tanpa sadar wajahnya bisa jadi kayak inang-inang Batak, Pak, yang kotak. Oh, saya tahu nih. Yang cenderung akhirnya keras juga. Iya, kayak ada di salah satu di keluarga kita, di keluarga saya itu dari aduh saya lupa dari pihak ibu apa pihak bapak tuh. Jadi dia tuh dari kecil dirawat sama satu orang. Kita tuh akhirnya nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya anaknya si A gitu. Karena mukanya tuh lebih ngikutin orang yang ngerawat gitu. Itu. Oh. Nah, pengalaman kayak gini-gini nih atau studi kasus yang kayak gini-gini yang setiap angkatan itu pasti beda. Berarti kalau begitu berarti habit bisa dilihat di apa ya? Habit orang itu bisa jadi penanda juga buat kita gitu ya? Iya. Damn. Tapi kan kalau habit gimana ya? Habit bisa di-cheating lah gitu. Sebenarnya habit itu bisa di-cheating kan gitu. Bisa diubah. Makanya tadi kan saya sempat bicara dengan Pak Abu di awal ya. Iya. Sebelum kita mulai. Kepribadian seseorang itu bahkan bisa berubah tiap 3 bulan sekali loh, Pak Abu. Lo kok bisa gitu kan? Iya, iyalah. Ya satu, tergantung dari apa yang lo makan. Oke. Yang kedua, tergantung 3 bulan itu kita ngapain aja nih. Oh. Yang ketiga, tergantung bagaimana pola hidup kita nih. Kita olahraganya seperti apa? Kita ketemu orang seperti apa? Itu ngaruh, Pak Abu. Oh, berarti manusia tuh memang benar-benar makhluk yang terinfluence lah ya gitu. Iya. 3 bulan bisa berubah kepribadian orang. Makanya sekarang gini, pernah dengar nggak quotes-nya Robert Kiyosaki yang pernah bilang 5 orang temanmu itulah kamu. Oh. Misalnya gini, contoh si A misalnya belum jadi pengusaha. Mungkin kelihatannya penampilannya itu mungkin kayak orang lesu, males. Biasa, gitu. Tapi karena dia dikelilingi sama 5 orang pengusaha yang penuh semangat, kayaknya setiap bangun pagi tuh wajahnya segar, berseri-seri, semangat mau kejar target. Tanpa sadar dalam 3 bulan wajahnya pun akan ikutan ketarik, ikutan seger, ikutan kelihatan ceria. Damn, bisa. Ini tuh ada di kita di Muslim itu ada Nabi tuh pernah bilang, kata Nabi, kalau kamu berteman sama tukang minyak, minyak wangi, kamu kebagian wanginya. Iya. Kalau kamu berteman dengan tukang ikan, ya kamu kebagian bau ikannya. Ternyata memang itu benar gitu ya. Maksudnya, waduh. Jadi benar-benar manusia itu bisa terinfluence dan perubahannya itu bisa sampai di 3 bulan. Iya. Per 3 bulan lah kasarnya. Dalam 3 bulan kalau dia terinfluence terus akan hal yang sama itu, dia akan mengikuti itu jadinya. Iya. Kan ada penelitian ya, 21 hari kita melakukan aktivitas yang sama jadi karakter. Tapi 90 hari jadi habit. Oh, makanya ilmu ini harus tetap, orang itu bisa harus tetap mereka tuh update itu karena memang bisa berubah itu ya. Iya. Ya katakanlah bulan 1 sampai bulan 3 kita belum ngedeal sama si A. Ternyata di bulan keempat nih bisa. Dan makanya kenapa ini juga pelajaran penting buat teman-teman yang nonton podcast ini ya. Perhatikan lingkungan Anda, please banget. Iya benar. Jangan terkena yang toksik gitu loh, karena secepat itu perubahannya. Ibaratnya dari tadinya anak kalem gitu kan bisa tiba-tiba membangkang melawan. Cuma dalam waktu kurang dari 3 bulan loh. Waduh, ini sebenarnya yang 3 bulan ini di range usia tertentu atau dari mulai 0 sampai dia nanti dalam pendem dikubur lah gitu. Bisa. Oh, bisa. Dia nggak ada matinya gitu. Nggak ada matinya. Makanya saya bilang seberbahaya itu yang namanya lingkungan, Pak. Aduh, kacau juga ya. Iya sih, ada sih beberapa kasus yang padahal di rumah ibunya sama bapaknya misalnya agamis banget. Anaknya ternyata di luar begini. Karena memang ya benar ya kata orang tua dulu ya, lingkungan itu mempengaruhi gitu. Sesimpel misalnya gini, saya misalnya berteman sama 5 orang teman yang cenderung sumbu pendek. Jadi ibarat kata kalau kenapa-napa nih, baru ada masalah dikit bawaannya udah pengen tonjok, pukul gitu kan.
Saya tadinya mungkin anaknya kalem-kalem aja ngelihat, lu apaan sih? Begini doang lu udah pukul orang. Tapi karena saya terlalu sering ngelihat mereka begitu, lama-lama entah kenapa pada saat saya yang dapat masalah, jadi kok begitu. Kayaknya bawaannya pengen, habis tuh tangan gue loh. Diam tuh, coba lu dengar tuh ya teman-teman tuh ya. Ini ternyata dari Mas Jody ini kita tahu gitu, orang itu tuh bisa berubah dalam 3 bulan. Secepat itu. Aduh, kacau juga ya. Dan ilmu ini membuat kita untuk selalu aware akan perubahan itu gitu ya. Betul. Wah. Minimal untuk diri sendiri dulu deh. Iya. Bonus kalau bisa buat ngecek orang lain. Iya. Paling nggak buat barriernya kita gitu kan, silapnya kita. 3 bulan bisa berubah orang. Wah, jangkrik ini kalau begini nih. Wah. Nah, tapi yang paling ini, saya mau tahu ya, maksudnya dari sekian batch yang udah Mas buka dan sekian tahun yang udah Mas pelajarin, paling unik tuh pernah dapat kasus tuh atau pernah emes akan satu kasus tuh yang kayak gimana? Pernah nggak dapet tuh yang kayak gitu? Oke. Saya pernah ketemu dengan seorang klien. Betapa kagetnya saya gitu loh. Pada saat saya ngelihat wajahnya, saya bilang, waduh ini pasti nakal nih. Dan bener nakal banget. Pas saya konfirmasi, saya tanya ceritanya, waduh. Ternyata ya unik lah gitu orang. Usia di bawah saya gitu kan. Nakalnya, waduh, jangan ngomongin. Tapi bukan, maksud saya kan prinsip ini kan akan bertabrakan dengan pepatah orang yang bilang don't judge book from the cover gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh Nyas ininya menjawab itu gitu? Nah sama ya tadi saya bilang, ibaratnya gini, orang bisa mengubah kesan pertama. Yes. Orang bisa mengubah first impression. Yes. Gampang, zaman sekarang skincare udah bejibun. Iya, make up udah bejibun. Iya betul. Bahkan tadi saya bilang kan filter udah banyak. Iya. Nah tapi kembali lagi, feeling, insting itu nggak bisa bohong, Pak. Tetap gift from the God yang iya. Yang ngasih alarmnya gitu. Saya selalu bilang, masa Tuhan yang udah kasih kita berkat aja, berkat Tuhan masih kita ragukan? Iya. Iya sih, sebenarnya tuh kayak udah terakhir gitu lah. Iya kan, nanti akhirnya kalau kadang-kadang kalau kita kan suka nggak notice-nya itu karena orang nanti akan ngerespon kayak, yalah lo baru ketemu, nggak boleh ngecap orang baru dari covernya doang gitu kan. Itu kan udah tradisional, bukan tradisional ya, udah yang ada tuh seperti itu gitu kan. Makanya gitu. Semaksimal mungkin Pak, waktu kita ketemu orang, even kita merasa ini orang tanda kutip agak nggak beres, jangan tunjukkan itu depan mereka. Ada orang yang bisa, ada orang yang nggak bisa. Nah udah, kalau justru latihannya di situ, jadilah ibaratnya kayak orang yang apa ya? Ya udah, anggap seperti nggak tahu aja. Ini yang penting buat jaga-jagalah. Oh, jadi kayak inilah ya, belajarlah kayak orang kalau belanja ke mall dikasih tahu harganya mahal, nggak usah tunjukin ekspresi kaget gitu. Gitu loh. Pendem aja itu. Iya. Dia udah di luar toko baru ngomong gitu. Iya. Itu harga mahal amat sih. Iya. Tapi saya kagetnya tuh, saya pikir belajarnya tuh kayak katakan 3 hari tuh 1 kali belajar tuh pagi sampai sore. Enggak. Ini 2 jam. Justru ibaratnya gini, teorinya nggak banyak. Saya berani garansi teorinya itu dikit. Cuma ilmu kehidupannya, latihan di kenyataannya yang butuh proses. Karena selama during workshopnya itu dipenuhin sama praktek terus ya. Banyak prakteknya. Waduh. Ini lebih enak malah justru belajar kayak gitu. Iya. Orang nggak jenuh gitu. Benar. Nah biasanya satu kelas itu berapa orang Mas? Saya batasi antara 8 sampai dengan 10 orang karena saya mau make sure satu persatu peserta harus ngerti. Wah. Saya menghindari banget peserta yang pasif cuma ngangguk-ngangguk tapi nggak ngerti gitu loh Pak. Oh iya kayak perempuan ditanya tahu padahal nggak tahu kalau. Iya. Iya. Oh, jadi kelasnya juga eksklusif dong kalau gitu ini. Iya. Nggak rugi lah berarti orang ikut juga kan, karena memang kelasnya dibatasin dan bahkan kita banyak ngobrol Pak. Wah tuh. Nah 3 batch ya berarti ya. 4 batch keempat akan dibuka kapan? Tanggal 22 sampai 24 Januari. Itu di hari Rabu sampai dengan hari Jumat jam 19.30 WIB. Setelah office hour malah. Iya.
By online atau offline? By Zoom. Oh, by online. Betul. Itu mah gak ada alasan lah tuh. Iyalah. Belajar loh, ayo. Gak ada alasan gitu. Oh, oke. Nah, kemudian dari ilmunya sendiri ini ya, yang Mas pelajari itu dia akan terupdate terus atau dia tuh ya udah pakemnya gini tapi yang terupdate itu case-nya gitu. Pakemnya pasti sama. Tapi case-nya yang akan semakin diperkaya, betul. Oke. Jadi kalau orang datang nih, saya ikut kelasnya nih, ini Zoom ya berarti ya? Iya. Mereka ngapain tuh pertama? Satu, pasti saya akan jelaskan dulu teorinya. Oke, teori lah. Ini saya buka-bukaan ya. Hari pertama itu kita akan bedah mengenai first impression. Bagaimana mengenali kepribadian seseorang dalam 7 detik pertama lewat kesan pertamanya. Karena ini yang paling gampang sebenarnya. Ini yang paling easy. Masa sih? Iya. Ini yang tidak terlalu banyak teorinya. Itu bukan kayak ngecak jadi kayak nebak-nebak gitu. Enggak, ini hari pertama. Kita akan banyak latihan ini di hari pertama. Hari pertama malah dagingnya justru. Iya. Biasanya di akhir. Ini basicnya kalau saya bilang malah. Basic itunya. Iya. Ibarat kata saya selalu bilang kalau orang melupakan semua materi yang lain, yang penting hari pertama lu jangan lupa. Oh, sengaja di depan supaya memang iya. Oh, gitu. Nanti di hari kedua baru saya akan bahas mengenali tipe-tipe suara dan tipe-tipe parfum. Waduh, parfum sama suara dikenalin. Termasuk nih, mohon maaf, orang yang punya bau badan pun kita akan teliti. Kenapa itu orang bisa punya bau badan? Iya, karena ini nantinya akan sangat berguna buat jadi alat self terapi, Pak Abu. Hah? Iya. Gimana Mas maksudnya tuh? Contoh, orang yang bau badannya mohon maaf menyengat. Tidak, ya nggak wangi lah gitu ya. Nggak, menyengat. Oh, oke. Jadi mohon maaf, baunya tuh nggak hilang-hilang. Itu biasanya punya masa lalu yang gak enak. Oh, kalau saya dulu teman saya yang begitu dibilang diludahin pocong katanya. Sumpah ada. Sumpah. Saya selalu percaya tetaplah yang namanya sisi saintifik ada. Ibaratnya mungkin karena pola makan atau karena mandinya nggak bersih misalnya, itu bisa juga. Tapi tanpa disadari kalau digali lebih dalam, ada momen yang buat dia tuh mungkin traumatik, nggak enak. Kayaknya tuh berat banget di dia. Ujung-ujungnya masuk terekam di dalam alam bawah sadarnya, memberikan sinyal ke tubuhnya kayak gitu. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi kayak bukan defense-nya tubuh, tapi apa ya kalau gitu ya? Sinyal yang dikeluarkan oleh tubuh. Wah, saya baru tahu ya. Bisa begitu. Bisa begitu bau tuh bisa karena traumatik ya. Bener. Nah, nanti di hari ketiganya baru saya akan bedah bentuk-bentuk wajah beserta kepribadiannya, dan seperti yang sempat di request juga nih sama Pak Abu, bisa nggak sih kita mengkombinasikan antara ilmu psikologi populer yang udah ada dengan fisiognomi? Nah, itu nanti akan saya bahas semuanya di hari ketiga. Oh, justru malah yang itunya di ketiga. Di hari ketiga. Nggak ada alasan mau cabut dah tuh. Dikunci di situ. Oh, gitu. Iya, tapi saya baru tahu ternyata trauma itu bisa menghasilkan itu gitu. Iya. Itu bisa dia itu kalau dari pengalaman Mas Jody ya, dia itu tuh nanti ke orangnya itu selain bau ya, apa yang biasanya tuh ternotis langsung gitu? Apa ke bentuk mukanya kah? Cara bicara. Oh. Ketika dia bicara tuh seperti orang yang mungkin agak terbata-bata. Seriusan itu? Iya. Bicaranya mungkin kurang begitu yakin dengan kata per kata yang dia keluarkan. Itu bisa. Oh, orang gagap lah ya berarti ya. Kasarnya gitu kan. Itu bisa pengaruh karena traumatik ya? Bisa. Waduh, baru tahu saya kira. Sangat bisa. Kayaknya itu kayak penyakit psikolog gitu, bukan karena itu, bukan trauma gitu. Akhirnya membentuk sebuah penyakit. Oh, baru tahu. Gila. Ini sih kacau. Waduh, sayang sih kalau nggak ikutin. Tanggal berapa tadi, sorry? 22 sampai 24 Januari 2025. 22 sampai 24 Januari. Tak tulis di deskripsi kalau gitu. Siap. Nah, kalau nanti misalnya kalau ada yang mau ngikut, ngonteknya kemana? Boleh ke WhatsApp saya, boleh.
Oh, atau ada link atau apa mungkin? Boleh ke WhatsApp aja. Biar nanti mungkin kalau teman-teman mau tanya-tanya dulu, mau coba konsultasi dulu, welcome aja. Oh, nanti ya boleh deh. Nanti kalau nggak nanti saya tulis ya. Kayak komen gitu kan, leave komen. Kalau yang mau nanya-nanya 22 sampai 20. Biayanya berapa, Mas? Oke. Investasinya hanya 1 juta rupiah. Namun yang teman-teman semua dapatkan ini bukan hanya sekedar kelas 3 hari. Namun teman-teman juga akan mendapatkan 3 report dalam bentuk PDF, tes minat bakat dengan berbagai keilmuan. Oh, jadi ya benefitnya lebih daripada 1 juta dong. Jauh. Plus, kalau setelah membaca 3 report itu masih ada yang bingung, boleh konsultasi private dengan saya 1 jam free, entah itu via Zoom, atau kalau masih sesama Jabodetabek, saya masih bisa samperin. Oh, dan bahkan ada grupnya nanti. Ada grupnya juga. Ya itu mah bukan 1 juta kalau gitu, lebih dari itu dong. Nilain, ini mah 1 juta plus ini udah dapatnya gitu. Oh gitu. Dan prosesnya hanya 3 hari belajar. 3 hari. Singkat loh itu. Bener. Saya nggak expect 3 harinya itu 2 jam maksimal 2 jam per sesinya. Oh, baru tahu loh ini. Ini ngeri sih ini. Ini ngeri, bener-bener ngeri karena kalau saya memang udah biasa kayak profiling, lihat dari Instagram atau dari foto untuk tahu minimal orangnya seperti apa. Gambaran buat nyesuaiin lah pakaiannya atau ininya. Tapi ternyata justru itu bisa dipelajari justru. Iya. Malah jadi satu pembelajaran, satu ilmu lah malah justru. Bener. Dan ada ilmunya. Betul. Iya, ini orang nggak banyak tahu sih, sayang banget kalau kata saya sih nggak belajar ini. Dan buka kelasnya ternyata nggak sering. Nggak sering. Karena jujur aja saya juga sebetulnya punya bisnis lain juga yang memang utama gitu kan. Nah jadi memang ini tuh tujuan saya murni hobi, karena saya mau building komunitas yang bisa gila bareng-bareng, Mas. Aduh gila bareng-bareng nih gimana ya konsepnya nih? Waduh, ngeri. Tapi dari situ semua Mas yang udah dipelajarin semua gitu ya, benefit yang dirasa di dirinya Mas Jody itu apa? 1, lebih tahu tentang diri sendiri. Itu pasti. Kita ngetahuin diri kita gitu kan. Gimana caranya bisa lebih berdamai dengan diri sendiri. Bisa tahu the best treatment untuk diri sendiri. Tahu kapan waktunya saya merasa nyaman di sini, saya merasa nggak nyaman di sini. Jadi untuk lebih mencintai diri sendiri, itu yang pertama. Lalu yang kedua pastinya untuk ketemu partner bisnis, ketemu teman baru, jauh lebih gampang untuk menyaring. Karena jadi filternya udah langsung itu kan. Udah kayak ini dong ya, udah kayak self defense-nya di badan kita udah kayak langsung tak gitu. Iya. Itu prosesnya maksudnya gini, kalau orang udah belajar workshopnya itu, dia tuh butuh waktu atau ya pokoknya butuh waktu berapa lama tuh sampai kayak otomatis udah tuh dia tuh. Biasanya sebenarnya nggak butuh waktu lama ya. Ini jujur aja saya singkat cerita ya. Saya sebelum akhirnya menjadi instruktur dari kelas freestyle fisiognomi ini, guru saya sebetulnya waktu itu kaget. Karena kelas instruktur yang harusnya 5 hari, saya tuntaskan dalam waktu 3 jam. Waduh. Kenapa? Karena saya bilang sama guru saya gini, udah, gua nggak mau terlalu banyak teori. Kasih foto yang banyak. Pokoknya praktek gitu kan. Kasih foto yang banyak. Saya bilang aja, nih orang tipenya begini gini, bener nggak? Nih orang begini gini, bener nggak? Nih orang begini gini, bener nggak? Wah. Dan guru saya bilang, iya bener, langsung dilulusin. Ini jalur ekspres lah ya. Iya, ibarat kata kuncinya cuma 1 Pak, kita mau sering-sering latihan atau enggak? Oh, jadi sebenarnya ya at the end tuh kitanya harus terus gitu kan. Tapi kan memang ini juga udah jadi kayak otomatis belajar tiap hari. Bener. Kan itu kayak apa ya, kepo tanda kutip lah ya. Kayak teman-teman yang kerja di kantor ya di angkutan umum langsung lihat tek gitu. Akhirnya jadi kayak ini sendiri ya. Oh. Nah angkutan umum misalnya. Angkutan umum sering kali kan mohon maaf, banyak kejadian-kejadian yang nggak enak lah di angkutan umum. Nah dengan kita belajar ilmu gini, minimal kita bisa proteksi. Kalau kita ngeliat ada orang yang misalnya mencurigakan lihat kanan kiri, bisa tahu. Wah iya ya. Jadi kita juga avoid yang nggak oke gitu ya kan. Wah tuh
Ngeri sih ini sih. Tapi memang tadinya saya pikir ini justru kayak dia tuh kayak bertabrakan sama psikolog yang sudah ada. Justru malah ini mengkombinasi. Iya, dan bahkan kayaknya saya ngelihat sebenarnya ini kayak irisan dari itu gitu. Irisan dari ilmu psikolog, cuma dia lebih lebih terfokuskan lagi gitu. Kayak apa ya nama ilmunya ya? Kalau orang-orang intelijen tuh bilang ya kayak profiling, mereka duduk di pojok, lihat si ini, si itu, si ini, dan itu kan kayak udah mandatorinya mereka mesti belajar itu gitu. Iya. Ini seperti itu kan. Benar. Gitu. Wah, shit. Ini mah keren sih, ngeri kalau ini. Ini ngeri. Karena kepake banget. Ini kepake banget. Gitu. Kalau saya sendiri memang udah pakai, tapi teman-teman yang lain kalau ini itu kepake banget. Iya. Dan yang paling pernah nih terhindar banget dapat kasusnya kayak gimana tuh Mas? Maksudnya akhirnya nggak, karena udah tahu nih orang nggak bakal beres, gue cabut gitu. Pernah nggak? Saya paling sering itu buat mencari peluang bisnis, Pak. Oh, cuan. Ini jujur ya. Iya. Saya itu tipe orang yang kalau istilahnya guru saya, lu pasti gampang dibohongin kan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya tuh cukup gampang diiming-imingi sebenarnya. Misalnya diomongin, bayangkan kamu bergabung di bisnis misalnya ya, distributor air minum ini, kamu bisa membeli dengan harga 5.000 misalnya, dan kamu bisa menjual dengan harga 1 juta dengan begitu mudah. Iya. Saya kalau ngomongnya dulu sebelum belajar ilmu begini, pasti kena tuh Pak. Iya. Otak langsung berhayal. Oh, aku membayangkan. Ibarat kata dengan modal 5 juta bisa jadi 1 M gitu. Iya benar. Tapi sekarang dengan ilmu fisiognomi saya bisa langsung tahu. Oh, ini kok kayaknya nggak nyaman. Nih orang tukang ngibul nih. Ini orang tukang bohong. Dan cepat atau lambat itu pasti ketahuan Pak. Iya. Jadi lucunya jadi di situ malah ya. Iya. Kalau teman-teman HR biasanya pakai buat apa biasanya? Pada saat lagi proses rekrutmen. Satu, proses rekrutmen. Kedua, untuk membina timnya. Kadang-kala orang bisa aja ketika dia ngerjain psikotes atau dia ngerjain tes interview, masih bisa dibuat-buat Pak. Atau mereka udah paham jawabannya apa gitu kan. Masih bisa dibuat-buat. Nah, begitu kita terima dia buat masuk, kita ngelihat kok kepribadiannya dia beda sama hasil psikotesnya. Akhirnya kita bingung cara kita buat bisa membina mereka nih gimana tanpa harus membinasakan. Nah, ilmu ini akan kepake. Oh, dan udah ada beberapa teman-teman HR yang udah ikut bahkan di situ. Gimana caranya nih? Gue nggak perlu pecat dia, gue tetap bisa membina dia gitu kan. Cara pendekatannya paling enak gimana nih? Ini pakai ilmu ini. Jadi sebenarnya nggak harus juga dibinasakan lah ya gitu. Karena mungkin jalur komunikasinya nggak ketemu aja sebetulnya kan. Teman HR udah yang ikut. Kalau ibu-ibu biasanya lebih ke bukan gabut kan, tapi karena tadi bilang mau tahu suaminya seperti apa. Suaminya, anaknya, terutama anaknya ya. Karena tumbuh kembang anak itu kan sangat penting Pak Bu. Iya betul. Anak ibaratnya dari dia masuk SD misalnya di sekolah A, SMP pindah ke sekolah B, SMA pindah ke sekolah C aja. Ini lingkungannya 3-3 tuh udah beda semua. Betul. Pasti orang tua nggak mau dong sampai tiba-tiba mungkin anaknya tuh menyimpang. Ya kecolongan lah ya gitu. Nah, tanda-tanda anak yang menyimpang itu bisa dikenali dengan ilmu ini juga. Jadi sebelum terlalu berlarut-larut bisa diketahui. Justru malah sampai kayak penyimpang dia mulai menyimpang sudah mulai kelihatan tuh ya. Bisa kelihatan. Saya pikir ya udah tunggu dulu gitu. Tunggu kayak udah happen baru maksudnya bisa ini gitu. Ibu-ibu ngikut itu karena memang buat tahu anaknya lah ya kasarnya gitu. Betul. Nah kalau yang anak muda tadi memang dia untuk buat teman-temannya biar teman-temannya nanti mungkin partner kerja, partner bisnis mungkin, pasangan. Pasangan. Iya. Iya oke. Pasangan. Iya. Tapi ada nggak yang orang ikut reasonnya tuh paling unik gitu? Sejauhnya rata-rata itu sih. Itu aja gitu. Itu aja. Bukan karena gabut lah ya gitu. Enggak lah. Gabut nih. Terlalu sayang ilmu ini untuk dibuat gabut. Iya sih. Iya benar. Terlalu sayang juga tuh duit 1 juta dibuat gabut.
Oh gitu. Iya. Dan modulnya ada nggak buat pelajari nantinya gitu? Oh tentu ada. Kita pasti akan kasih slide-nya buat peserta pelajari. Oke. Kalau dari batch 1 ke batch selanjutnya itu biasanya jaraknya berapa bulan Mas Jody buka kelas? 1 sampai dengan 2 bulan tergantung kesiapan dari saya dan saya ngelihat peserta yang sebelumnya antusiasnya seperti apa. Oh tuh kan. Kalau nggak ikut nanti yang Januari lolos dah tuh. Ketemu lagi Lebaran kali itu juga kalau pas lagi saya mau buka. itu juga gitu kan. Oh, waduh. Keren sih. Ini unik. Saya nggak expect dia itu. Tadinya saya pikir dia itu nabrak lagi nih ilmu psikolog gitu kan. Ternyata malah enggak sebenarnya gitu kan. Ini malah irisannya dan ini benar-benar sebenarnya kayak apa ya? Mempelajari ilmu body language yang bisa dipelajari tahunan, dipres singkat jadi 3 hari dapat basicnya gitu kan. Nanti sesudah itu kalau biasanya advance naiknya itu level tentu ada lagi level advance dan level trainersnya. Cuma ya itu yang tadi saya bilang, untuk kita belajar menganalisa bentuk mata, bentuk telinga itu sudah level yang lebih advance. Tapi ibarat kata mau ikut level basicnya dulu aja udah sangat cukup. Udah cukup belajar ilmu itu juga. Oh gitu, menarik ini menarik banget. Saya nggak pertama tuh expect-nya tuh ini 3 hari berarti pagi sampai sore ikut di ruangan. Ngapain? Terus karena mempelajari orang kan ini masalahnya. Orang gitu. Teorinya paling 30%, sisanya kita ajak ngegas langsung praktek. Iya. Ya saya pikirnya itu gitu kayak workshop kebanyakan lah ya gitu. Mereka kan pagi sampai sore, nanti teori di tengah, baru nanti habis itu praktek, besoknya begitu, besoknya gitu. Ya ngapain? Iya, ini dalam waktu 6 jam kita dapat basic untuk mempelajari orang yang ternyata bisa dipakai di banyak hal gitu. Benar. Di banyak hal, cuma memang ini belum banyak orang yang tahu gitu. Betul. Sayangnya itu. Gitu. Sayangnya itu orang nggak banyak tahu. Dan sayangnya lagi adalah ternyata Mas Jodinya juga bukanya tuh nggak rutin. Jadi kalau nggak ikut batch yang satu, ya ntar deh tunggu bagus lagi gitu kondisinya. Makanya saya bilang buat teman-teman, pokoknya yang mau saya ajak untuk happy bareng, mau gila-gilaan bareng, bedah-bedah orang, mau saya ajakin buat ngegibah bareng, tapi gibah yang pakai ilmu, ayo. Ya, bermanfaat. Gibah yang bermanfaat. Waduh, keren. Jadi nanti kalau ada yang mau ikut kelasnya buka di tanggal 22 sampai 26 Januari. 24 sampai 26 Januari. Kelasnya dari setengah 8 malam ya. Sampai jam 9 malam lah kurang lebih. Jam 9 setengah 10 malam. Iya, biasanya harinya kalau ini di hari Rabu sampai hari Jumat. Oh, Rabu kami Jumat. Nah, setengah 8 berarti sudah pulang kantor. Kemudian 3 hari dipelajarin, nanti bahkan ada grupnya. Betul. Ada grup WA-nya. Jadi teman-teman yang ikut juga nggak dilepas begitu aja. Dan biaya investmentnya ini sih terlalu murah kalau kata saya mah. 2 juta juga masih lah ini sebenarnya. Hanya 1 juta, cuma 1 juta, tapi yang ikut ini, lu semua ikut ini, lu dapet itu ilmu yang kepake banget untuk sehari-hari. Mulai dari untuk pasangan, enggak. Dari bisnis lah ya, sampai di titik yang nyari pasangan, sampai ngegibahin tetangga, ngatain tetangga gitu kan. Dan bahkan ini kepake banget untuk ibu-ibu yang mau lihat kembang anaknya seperti apa gitu kan, tumbuh kembangnya. Berarti banyak ibu-ibu yang ikut ya? Banyak banget. Bahkan di batch pertama itu hampir semuanya 70% tuh ibu-ibu. Wah, laki-lakinya merasa paling ganteng lah ya. Jadi 70% ibu-ibu. 70% ibu-ibu. Iya. Dan satu kelas ternyata intens banget, cuma 8 sampai 10 orang. Betul. Tuh. Nah, jadi kalau yang mau ikut nanti bisa nanti saya tulis deh di deskripsinya, bisa hubungin ke IG nggak sih atau kemana sih? Boleh. Instagram boleh. Ke Instagram kali ya. Nanti boleh deh ditulisin. Kalau nggak nama IG-nya apa sih? Mister ya, jadi mr.jordi Siddhartha. JORDY gitu ya. Siddhartha SIDHARTA. Oh, SIDHRTA. Ya. Oh, Siddhartha Mr. Jody Siddhartha. Ya, boleh DM. Boleh DM ke situ. Betul. Nah, terakhir
dibuka pendaftaran tanggal berapa? Sampai dengan tanggal 20 ya, 20 Januari. 20 Januari terakhir. Iya. Nah, tuh kalau yang mau ikut sekarang, ini podcast di taping tanggal 6. Nah, berarti ya kalau tanggal 6 berarti sekitar 5 hari. Berapa hari sih biasanya sih, Mas? Kita tuh kalau editing 3 hari. Nah, ya katakanlah tanggal 10 mungkin sudah bisa naik. Berarti teman-teman yang nonton ini nanti sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 punya kalian tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi buat daftar. Nah, jangan sampai sekarang udah ada yang daftar, udah beberapa sudah ada kok. Waduh. Nah, kenapa saya mintanya harus 2 hari sebelum mulai kelas harus ada pendaftaran di close dulu, karena kita ada sesi pre-nya dulu nih. Loh. Iya. Jadi nggak 3 hari dong kalau gitu. Enggak, ada sesi pre-nya dulu tapi hanya di dalam grup ya. Iya. Sesi pemanasannya dulu. Makanya rugi kalau nggak ikut. Ini mah nggak 3 hari kalau gitu. Ini mah dari tanggal berapa tutup? Tanggal 20. Tanggal 21 pre-hitnya lah ya. Iya. Nah, berarti sebenarnya dari tanggal 21 sampai dengan tak terhingga. Iya. Karena dia ada grup WA-nya. Latihan terus, Pak, di dalam grup. Latihan terus. Dan benefit lainnya kalau buka kelas lagi nanti bisa reset gitu ya. Iya, free reset. Oh, free reset. Free reset. Oh, 1 juta, makanya ini malah lebih dari 1 juta mesti jadi. Oh, gitu. Nah, itu nanti pokoknya begitu naik podcast ini, teman-teman yang mau daftar cepet-cepetan karena seatnya tuh terbatas. Mas Jody cuma buka 8 sampai 10. Kalaupun itu tutup, nanti buka lagi tuh ya gimana maunya Mas Jody. Iya. Suka-suka saya. Iya, suka-sukanya Mas Jody gitu. Dan sayang kalau lu nggak ikut, ini semua sayang. Kenapa? Karena memang kepake di banyak aspek. Yang teman-teman yang SDM di HR ini bisa banget pakai ini, teman-teman yang di sales apalagi buat dealing, atau teman-teman yang di marketing lah ya, nggak sales mungkin ya, di marketing juga bisa dealing, atau teman-teman yang ngider bahkan ya, teman-teman sales yang muter keliling itu. Orang network marketing, asuransi, properti bisa pakai ini juga kan? Buat melihat kepribadian calon konsumen. Profiling customer. Iya. Ya. Tuh bisa tuh yang suka ngider tuh. Mintalah tuh sama bosnya pendanaan untuk ikut kelas itu. Terus teman-teman yang bisnis udah jelas pakai ini buat ngelihat calon partnernya tuh oke apa enggak gitu. Dan yang ibu-ibu buat tahu lakinya nggak beres atau enggak. Kemudian anaknya dilihat melengsot apa enggak jalurnya, atau tetangganya nggak beres, bisa dilihat gitu. Waduh, keren. Saya nggak expect, bener-bener sumpah. Terakhir saya pokoknya nggak expect ilmu ini tuh kayak begini. Saya pikir tuh yang akan teori banget gitu kan belajarnya, nanti workshopnya ternyata teorinya hanya 30%, sisanya ngegibahin. Kita gila-gilaan pokoknya. Happy bareng ya. Ngegibahin orang-orang. Tuh sip. Mas Jody, ada nggak pesan buat teman-teman sebenarnya yang mau dia tuh kayak memperbaiki dirinya lah, pengen dilihat orang tuh lebih oke, harus ngapain mereka tuh? Intinya satu, lebih peka dengan feeling dan insting kita masing-masing. Tahu tubuh kita, diri kita, pikiran kita tuh maunya kemana sih. Udah, ikuti kata feeling itu, ikuti kata insting itu. Pokoknya jangan ngelawan. Oh, jadi percaya sama feeling ya? Iya. Jadi percaya sama feeling lo dah tuh. Itu udah sensor dari Tuhan, udah kasih tuh sensor. Bener. Gitu. Jangan ngelawan, kata kuncinya itu. Oh, jangan lawan arusnya ya? Iya. Terima aja? Iya. Wah, kacau. Oke, siap kalau gitu. Waduh, luar biasa. Pokoknya saya jadi banyak tahu ternyata hal yang nempel di kita, hal yang kita pakai, hal yang bahkan semprotan parfum aja, itu ternyata guys bisa mempengaruhi impresi kita sama orang lain. Either mendominasi, atau either kita itu memang orang yang easy going. Gitu. So, kalau yang mau ikut nih, terakhir nih gue kasih tahu, ini udah seatnya udah terbatas, udah ada yang daftar. Naik podcast ini sekitar tanggal 10, tanggal 11, punya 10 hari lagi buat ikutan ya. Nanti yang mau ikutan bisa langsung chat ke Mas Jody, nanti kita sematin di deskripsi tuh IG-nya apa. Nah, teman-teman nanti bisa mulai kontak aja langsung, berhubungan langsung sama Mas Jody-nya, dan ikutin kelasnya. Dan pokoknya saya selalu underline tuh omongannya Mas Jody, happy dan gila-gilaan bareng.
di kelas itu. Gitu ya, benar kan? Yes, betul. Siap. Thank you banget Mas Jody buat waktunya. Thank you Pak Abu. Sama-sama ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton nih. Waduh, iya tuh ya. Dan jangan lupa kalau yang mau join langsung join. Mas Jody semoga sehat selalu, lancar selalu kelasnya. Sukses terus juga buat Titik Terang Podcast. Amin. Moga-moga nanti meledak terus kelasnya. Amin. Siap, makasih Mas ya. Sama-sama, mantap.